Baik, terima kasih. Saya sebagai pemateri pertama akan membacakan materinya. Yang pertama yaitu ada abstrak. Pasar modal merupakan instrumen yang penting bagi indikator kemajuan sebuah perekonomian negara. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai sarana untuk perusahaan sebagai tambahan dana dari pemodal atau investor. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi. Semakin penting peranan pasar modal terhadap perekonomian suatu negara, maka semakin sensitif pula pasar modal terhadap hal-hal yang mempengaruhinya. Jenis penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi pustaka. Hasilnya adalah investor pada periode sesudah peristiwa pengumuman pandemi COVID-19 cenderung bergerak ke arah negatif. Penurunan tersebut dapat diartikan bahwa investor lebih memilih untuk menjual sahamnya daripada menunda sahamnya tersebut, karena dapat diartikan mereka itu memiliki keraguan jika tidak menjual sahamnya pada saat itu, karena keuntungan di masa saat itu tuh lebih tinggi daripada tidak dijual sahamnya. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Pendahuluannya adalah pasar modal memiliki peranan penting bagi perekonomian suatu negara karena yaitu ada dua fungsi seperti tadi. Yang pertama yaitu sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana tambahan bagi perusahaan dari investor atau pemodal, dan yang kedua yaitu sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi. Tidak hanya berhubungan dengan makroekonomi, namun juga non-ekonomi. Misalnya faktor-faktor lain yang dapat mengganggu stabilitas nasional suatu negara seperti bencana alam, penyebaran penyakit, dan ancaman. Peristiwa ini terjadi dapat mengandung informasi-informasi yang diserap oleh pasar dan akan digunakan oleh para investor, dan hal ini dapat mempengaruhi pengambilan strategi atau keputusan investasi. Selanjutnya, investor dituntut untuk mengetahui apa saja peristiwa-peristiwa penting dan peristiwa-peristiwa buruk yang mengganggu stabilitas nasional seperti banjir hingga penyebaran COVID-19. Kepanikan investor akibat penyebab dan menyebarnya COVID-19 ini di pasar modal memicu meningkatnya net selling, dan dampak dari net selling asing membuat rupiah terdepresiasi hingga 16%. Nilai tukar rupiah juga disebut sebagai prakrisis ekonomi seperti pada tahun 1998. Jakarta Interbank Spot Dollar Rate Bank Indonesia menyatakan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 rupiah berada di posisi 16.608 US dollar. Bahkan Bank BNI kurs jual rupiah sudah mencapai 17.104 rupiah per US dollar. Peristiwa ini terjadi dapat mengandung informasi-informasi yang dapat diserap oleh pasar modal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Khairiyah Amin dan Kartika Sarit pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa sebelum dan selama pandemi COVID-19, rata-rata abnormal return menunjukkan hal sebesar 0,000, yang artinya terdapat pengaruh antara sebelum dan selama COVID-19. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Saya pemateri kedua ingin menjelaskan metode penelitian kami, yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi pustaka adalah suatu metode penelitian yang menggunakan sumber-sumber pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan penelitian untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya guna memenuhi suatu fenomena atau permasalahan secara mendalam. Kemudian hasil dan pembahasan. A. Pengertian pasar modal. Pengertian pasar modal menurut Undang-Undang Pasar Modal RI Nomor 8 Tahun 95 didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan
yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Berikut ini merupakan pendapat para ahli mengenai pasar modal. Yang pertama, menurut Sunariah, pasar modal menurutnya adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta seluruh surat-surat berharga yang beredar. Kemudian kedua, menurut Marzuki, Usman, dan kawan-kawan, pasar modal didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan jangka panjang, baik itu menurut modal sendiri maupun hitung, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun oleh perusahaan swasta. Kemudian yang terakhir menurut Fahmi dan Hadi, pasar modal adalah tempat di mana berbagai pihak khususnya perusahaan menjual saham dan obligasi dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana untuk memperkuat dana perusahaan. Baik, selanjutnya pemateri ketiga yaitu 1. Sejarah dan perkembangan pasar modal di Indonesia. Dalam perkembangan pasar modal di Indonesia, kegiatan jual beli saham dimulai pada abad ke-19. Menurut buku Eventension yang dikeluarkan oleh Vereniging for den Eventension pada tahun 1939, jual beli efek telah berlangsung sejak tahun 1880. Pada tanggal 14 Desember 1912, Evenstembers mendirikan cabang bursa efek di Batavia. Sejarah dan perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkan dengan reksa dan dana syariah oleh PT Dana Reksana Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT Dana Reksa meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dana syariah. Dengan hadirnya indeks dana syariah tersebut, maka pasar modal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Perkembangan pasar modal mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk menerbitkan surat berharga syariah negara atau suku negara. Pada tanggal 26 Agustus 2008, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR 001 dan IFR 002. Pada tanggal 30 Juni 2009, Bapepam LK telah melakukan penyempurnaan terhadap peraturan Bapepam LK nomor 9A13 tentang penerbitan efek syariah. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia secara umum ditandai oleh berbagai indikator. Di antaranya adalah semakin maraknya para pelaku pasar modal syariah, ditambah lagi dengan diluncurkan Indeks Saham Syariah Indonesia pada tanggal 12 Mei 2011. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi keempat, yaitu fungsi dan instrumen pasar modal. 1. Fungsi pasar modal. A. Sumber dana. Pasar modal kemungkinan perusahaan untuk mengumpulkan dana dengan menerbitkan surat berharga seperti saham dan obligasi. B. Investasi. Memberikan kesempatan bagi investor untuk membangun portofolio investasi. Yang C. Biaya rendah. Memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dana dengan biaya yang lebih rendah. Yang D. Mendorong investasi. Pasar modal membantu pemerintah dalam memobilisasi dana masyarakat untuk investasi. 2. Instrumen pasar modal. A. Saham, tanda kepemilikan dalam suatu perusahaan. B. Obligasi, bukti utang dari perusahaan dengan janji pembayaran bunga dan pelunasan pokok pinjaman pada tanggal D. Peran dan manfaat pasar modal. 1. Menyediakan semua sarana sebagai efek fasilitator. Yang kedua, membuat peraturan yang terkait dengan kegiatan bursa. Yang ketiga, mengupayakan likuiditas instrumen. Dan yang keempat, mencegah praktik yang dilarang di bursa. Kolusi pembentukan harga yang tidak wajar. Yang kelima, penyebarluaskan informasi bursa.
Yang keenam, menciptakan instrumen dan jasa baru. Manfaat keberadaan pasar modal sebagai berikut. A. Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana sebagai optimal. B. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus kemungkinan upaya. Dan yang kedua, minta dulu deh. 2. Instrumen pasar modal. A. Saham, tanda kepemilikan dalam suatu perusahaan. B. Obligasi, bukti utang dari perusahaan dengan janji pembayaran bunga dan pelunasan pokok pinjaman pada tanggal jatuh tempo. C. Right, harga untuk pembeli saham baru dengan harga tertentu. Udah. Menyediakan leading bagi tren ekonomi negara. Dan D. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Baiklah, saya pemateri 5 akan melanjutkan. F. Lembaga penunjang pasar modal. Yang pertama, lembaga penunjang pasar perdana atau primary market. Lembaga pasar penunjang dan tugas pokoknya sebagai berikut. A. Penjamin emisi efek atau underwriter, tugasnya sebagai berikut: memberikan nasihat. Yang kedua, jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan. Yang ketiga, harga yang wajar untuk efek tersebut. B. Dalam mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek, membantu menyelesaikan tugas administrasi yang berhubungan dengan hal berikut. Yang pertama itu ada pengisian dokumen pernyataan pendaftaran emisi efek. Yang kedua, penyusunan prospektus. Yang ketiga, merancang spesimen efek. C. Mengorganisasikan penyelenggaraan emisi meliputi hal berikut. Yang pertama, pendistribusian efek. Yang kedua, menyiapkan sarana penunjang. D. Akuntan publik, tugasnya sebagai berikut. Yang pertama itu melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapat. E. Konsultan hukum, tugasnya adalah meneliti aspek hukum emiten dan memberikan pendapat segi hukum atau legal opinion tentang keadaan dan keabsahan usaha emiten, antara lain sebagai berikut. Anggaran dasar atau akta pendirian perusahaan meliputi pengesahan dari instansi yang berwenang, permodalan, kepengurusan, dan hak dan kewajiban para pemegang saham. F. Notaris bertugas sebagai berikut: membuat berita acara rapat umum pemegang saham, melaksanakan konsep akta perubahan anggaran dasar. G. Agen penjualan atau selling agent, umumnya perusahaan efek dengan tugas sebagai berikut: melayani investor yang akan memesan saham. H. Perusahaan penilaian diperlukan apabila perusahaan emiten akan melakukan penilaian kembali aktivanya untuk mengetahui berapa besarnya nilai wajar aktiva perusahaan sebagai dasar dalam melakukan emisi melalui pasar modal. Yang kedua, ada lembaga penunjang dalam emisi obligasi. A. Ada wali amanat atau truster, bertugas sebagai menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten. B. Pemegang atau guarantor, bertanggung jawab atas dipenuhinya pembayaran pinjaman pokok obligasi beserta bunga dari emiten kepada para pemegang obligasi tepat pada waktunya apabila emiten tidak memenuhi kewajibannya. D. Itu ada C. Agen pembayaran atau paying agent, bertugas membayar bunga obligasi yang biasanya dilakukan setiap 2 kali setahun dan pelunasan pada saat obligasi telah jatuh tempo. Ketiga, lembaga penunjang pasar sekunder merupakan lembaga yang menyediakan jasa dalam melaksanakan transaksi jual beli di bursa, terdiri atas sebagai berikut: pemegang efek, terus ada perantaraan, yang ketiga itu ada perusahaan efek, yang keempat ada biro administrasi efek. G. Landasan hukum pasar modal syariah. Dasar hukum pasar modal syariah di Indonesia yang pertama itu berdasarkan Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 275. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonomi. Pandangan tersebut dapat diartikan sebagai pemilik mutlak atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tuh harta sebagai amanah atau titipan dari Allah. Yang ketiga, pemilik harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha atau mata pencarian yang halal dan sesuai dengan aturannya. Yang keempat itu dilarang menempuh usaha yang haram. 2. Berdasarkan hadis, ada hadis menurut muttafaq alaih yang artinya Rasulullah SAW melarang untuk melakukan penawaran palsu. Maksud dari hadis tersebut, penawaran atau pembelian palsu dalam investasi saham sering disebut creating
Yang ketiga, berdasarkan fatwa DSN MUI, terdapat beberapa landasan hukum pasar modal syariah, yaitu yang pertama ada fatwa nomor 20 DSN MUI 9/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang kedua ada fatwa nomor 32 DSN MUI 9/2002 tentang obligasi syariah. Yang ketiga ada fatwa nomor 33 DSN MUI 9/2002 tentang obligasi syariah mudharabah. Yang keempat tuh berdasarkan undang-undang. Yang pertama Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kedua ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Ya. Baik, saya di sini dari pemateri ke-6 akan menyampaikan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang perkembangan pasar modal syariah di masa COVID-19 pada perusahaan indeks LQ45 di perusahaan efek Indonesia. Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa peristiwa ini memiliki kandungan informasi. Reaksi tersebut ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas yang bersangkutan dengan menggunakan pengukuran abnormal yang menyebabkan pasar modal Indonesia bereaksi terhadap peristiwa tersebut. Reaksi pasar yang terjadi tercermin dari perubahan harga saham yang diukur dengan menggunakan abnormal return. Ditemukan adanya abnormal return yang negatif signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa pasar bereaksi negatif terhadap pengumuman peristiwa pandemi COVID-19. Pelaku pasar modal menganggap bahwa peristiwa tersebut merupakan suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi nilai investor mereka, sehingga ada investor yang mempunyai informasi lebih untuk mendapatkan keuntungan yang tidak normal. Fluktuasi rata-rata abnormal return yang signifikan terjadi karena pasar akan memberi tanggapan terhadap fluktuasi rupiah dengan dolar Amerika Serikat yang terjadi bersamaan dengan fenomena mewabahnya virus COVID-19. Selain pengaruh mewabahnya COVID-19, investor menjual kepemilikan sahamnya dikarenakan oleh pergerakan harga saham terindikasi oleh depresiasi rupiah terhadap dolar. Adanya perbedaan yang signifikan menunjukkan bahwa pasar bereaksi terhadap pengumuman konfirmasi kasus pertama kali masuknya COVID-19 ke Indonesia. Berita buruk akibat COVID-19 meningkatkan pesimisme dan keraguan investor tentang keuntungan di masa depan dan menurunkan kesediaan investor untuk mengambil risiko yang dapat menyebabkan fluktuasi di seluruh pasar saham. Reaksi pasar modal yang ditunjukkan dengan adanya abnormal return yang diterima oleh investor pada periode sesudah peristiwa pengumuman COVID-19 yang ada di Indonesia cenderung bergerak ke arah negatif. Penurunan tersebut dapat diartikan bahwa investor lebih memilih untuk menjual sahamnya karena keraguan akan keuntungan di masa yang akan datang. Jadi investor tidak lagi memilih untuk mempertahankan sahamnya sambil melihat dan menunggu perkembangan pasar. Selanjutnya yaitu yang terakhir, kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa terdapat informasi berarti bagi para investor yang dapat digunakan para investor sebagai pertimbangan dalam penentuan keputusan berinvestasi, sehingga pasar modal bereaksi. Jika hubungan dengan nilai abnormal return yang negatif, maka dapat dikatakan bahwa banyak investor yang akan melepaskan kepemilikan saham mereka pada sebelumnya terjadi peristiwa. Namun pada setelah peristiwa menunjukkan bahwa abnormal return rata-rata menunjukkan bahwa banyak yang positif, yang berarti bahwa banyak investor yang membeli saham kembali. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.